Selamat sore semuanya. Pada hari ini kelompok 3 akan menjelaskan PowerPoint tentang Project Scheduling Process, Activity Network, PBS Resource Estimating Task Times, atau proses penjadwalan proyek jaringan aktivitas WBS sumber daya memperkirakan waktu tugas. Jadi kelompok 3 beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Irgaulia Rambe dengan NIM 19055 11105 dan saudara Muhammad Bagas Dwi Saputra dengan NIM 19055 1114. Jadi materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Bagas. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu pendahuluan. Salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, dan material, serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antara kegiatan dibuat lebih rinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Definisi aktivitas merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Structure, atau struktur rinci pekerjaan yang telah disusun sebelum pada manajemen scope. Tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas perlu melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lain dapat disusun. Definisi penjadwalan merupakan pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Tujuannya yaitu untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam menghadapi sejumlah kegiatan dan kompleksitas pekerjaan proyek. Untuk manfaat, dapat memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk memulai dan mengakhiri dari masing-masing tugas. B. Memberikan saran bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. C. Memberikan saran untuk menilai kemajuan pekerjaan, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan. E. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. F. Merupakan sarana penting dalam pengendalian proyek. Langkah-langkah penjadwalan proyek. Pertama, perencanaan. Biasanya PM dan PL dalam suatu proyek dan menengah. Menjelaskan rincian struktur kerja WBS, seseorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. 2. Tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat rendah pada seseorang atau penggunaan hari yang berjalan. 3. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. 4. Perencanaan menggambarkan aktivitas jaringan kerja, biasanya dalam bentuk diagram PERT. 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan sumber untuk setiap kegiatan.
6. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. Hal-hal yang ditinjau dalam pengukuran waktu proyek. Pertama, kapan proyek berakhir. Kedua, bagaimana urutan rangkaian pekerjaan untuk bagian baik start, mulai, maupun ending, akhir. Ketiga, bagaimana menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki waktu terlama dalam suatu proyek. 4. Bagaimana menentukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat ditunda dan beberapa lamakah waktu maksimum penundaan yang diizinkan. 5. Bagaimana menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus mendapat perhatian khusus. PERT atau Project Evaluasi and Review Technique. Teknik kuantitatif yang digunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan mengembangkan suatu sistem. PERT dikembangkan sekitar tahun 1950 oleh Navy Special Project Office bekerjasama dengan Bose, Allen, dan Hamilton yang merupakan konsultan manajemen. Hal-hal yang diperlukan dalam pekerjaan proyek. Urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Urutan pekerjaan menunjukkan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan berikutnya. Urutan pekerjaan digambarkan dalam diagram jaringan atau network diagram atau arrow diagram, di mana diagram jaringan ini menggunakan simbol. Pertama itu simpul, node, menggunakan suatu kejadian atau event. Yang kedua merupakan panah atau arrow, menggambarkan suatu kegiatan activity. Pada slide ini terdapat contoh dan dapat dijabarkan. Pertama, itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan itu disebut sebagai event atau kejadiannya. Sedangkan yang A, B, C, D, E itu disebut sebagai aktivitas atau activity. Ketiga, ada head event, kejadian yang mengakhiri suatu aktivitas, dan 4, tail event, kejadian yang mengawali suatu aktivitas. Aktivitas A diawali dengan tail event 1 dan diakhiri dengan head event 2. Aktivitas A dan B merupakan aktivitas as pertama dan dikerjakan secara serentak. Aktivitas A mewakili aktivitas C, artinya sebelum aktivitas A berakhir, aktivitas C belum dapat dikerjakan. Demikian pula selanjutnya. Aktivitas E baru bisa dikerjakan setelah aktivitas C. Konsep pertama, setiap aktivitas hanya diwakili oleh satu panah di jaringan. Tak ada sebuah aktivitas yang diwakili 2 kali di jaringan, atau tidak ada kegiatan yang kembar. Konsep kedua, tidak ada 2 aktivitas yang ditunjukkan oleh satu tail event dan head event yang sama. Sesuai seperti ini dapat terjadi pada 2 atau lebih aktivitas yang dapat dilakukan secara bersama. Untuk itu digunakan dummy atau dummy activity. Jalur kritis atau critical path. Jalur aktivitas kritis dari awal sampai akhir aktivitas di dalam diagram jaringan. Artinya, jalur kritis menunjukkan aktivitas-aktivitas kritis di dalam proyek. Disebut aktivitas kritis bila penundaan waktu aktivitas akan mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Sedangkan aktivitas tidak kritis adalah jika kegiatan memiliki waktu yang dapat ditunda.
Waktu yang dapat ditunda dalam aktivitas tidak kritis disebut dengan slack atau float. Jalur kritis ditunjukkan oleh waktu paling lama dalam penyelesaian proyek. Artinya, jika ada satu saja aktivitas di jalur kritis yang tertunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan akan tertunda. Jalur kritis mempunyai dua alasan. Yang pertama itu, waktu penyelesaian proyek tidak dapat dikurangi kecuali satu atau lebih aktivitas di jalur kritis dapat dipercepat penyelesaiannya. Penundaan aktivitas di jalur kritis akan menyebabkan penundaan waktu penyelesaian dari proyek. Materi ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Dirgaulia Rambe. Jadi, penundaan di jalur tidak kritis tidak akan menunda waktu penyelesaian proyek sejauh penundaan tidak melebihi waktu slack untuk setiap aktivitas tidak kritis. Penentuan jalur kritis ada dua cara, yaitu yang pertama, waktu terpanjang atau terlama dari setiap jalur. Kedua, nilai 0 pada setiap perhitungan slack. Algoritma jalur. Pada slide ini kita dapat melihat sebuah simbol node dengan keterangan NI merupakan nomor identifikasi kejadian, ES atau early start time, waktu mulai tercepat, kapan suatu aktivitas tercepat dapat mulai dikerjakan, kemudian LF atau latest finish time atau waktu selesai terlama, kapan suatu aktivitas terlama dapat diselesaikan. Kemudian ada sebuah simbol node dengan aktivitas A, B, C dengan keterangan kejadian ini atau event ini merupakan kejadian nomor 3 ada pada node yaitu NI-nya. Kemudian ES early start untuk aktivitas B dan C paling cepat dilakukan setelah waktu ke-9. Kemudian LF untuk aktivitas A paling lama dilakukan sampai dengan waktu ke-17. Untuk melakukan aktivitas A paling lama yaitu waktu ke-17. Kalau lewat maka akan ada penundaan pada setiap aktivitas. Simbol lainnya itu seperti ini, simbol untuk node dengan keterangan A yaitu nomor node, B ES atau early start untuk mencari mulai dari titik start, ambil yang terbesar dari aktivitas yang masuk. C sama dengan LS atau latest start mencari mulai dari titik finish, ambil yang terkecil dari aktivitas yang keluar. Ada sebuah contoh event dengan aktivitas, yaitu dengan keterangan aktivitas ini atau kegiatan ini merupakan kegiatan D, dengan kegiatan D dimulai paling cepat atau early start-nya pada hari ke-4. Ada pada node nomor 1, yaitu menunjukkan ES-nya pada hari ke-4. Kemudian kegiatan D dimulai paling lambat atau latest start-nya hari ke-18. Ada pada node 1 dengan bagian LS-nya menunjukkan angka 18. Dengan dikirakan waktu sisa pada kegiatan D yaitu 14 hari untuk memulai kegiatannya. Kemudian kegiatan D selesai paling cepat atau earliest finish-nya pada hari ke-19. Dapat kita lihat pada node nomor 4 yang EF-nya menunjukkan angka 19. Kemudian kegiatan D selesai paling lambat atau latest finish-nya hari ke-33. Dapat kita lihat pada bagian LF-nya yang menunjukkan angka 33. Lama kegiatan D ini selama 15 hari. Dapat kita lihat pada gambar. Kemudian teknik perhitungan ES dan LF. Teknik perhitungan dibagi atas dua tahap pekerjaan, yaitu tahap forward pass untuk menghitung ES
kedua, tahap backward pass untuk menghitung LF. Forward pass, tahap menghitung ES dari node awal maju sampai node akhir. Perhitungannya itu ES1 sama dengan 0. Karena start event ES2 sama dengan ES1 ditambah waktu aktivitas A sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9. Pada gambar dapat kita lihat nilai ES1 dan ES2. Kemudian untuk ES3-nya yaitu sama dengan ES1 ditambah dengan waktu aktivitas pada B, yaitu sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10. Kemudian ES4 ada dua hasil, yaitu ES2 ditambah waktu aktivitas C sama dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16, dan ES3 ditambah waktu aktivitas D sama dengan 10 ditambah 15 sama dengan 25. ES4 yang diambil yaitu ES dengan nilai terbesar, yaitu 25. Kemudian backward pass, yaitu untuk menghitung LF dari node akhir mundur sampai node awal. Perhitungannya yaitu LF4 sama dengan ES4, yaitu 25. Dapat kita lihat pada gambar nilai ES4 dan LF4. LF3 sama dengan LF4 dikurang waktu aktivitas D sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. LF2 sama dengan LF4 dikurang waktu kejadian C sama dengan 25 dikurang 7 sama dengan 18. Untuk LF1-nya ada dua hasil, yaitu LF3 dikurang waktu kejadian aktivitas B sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0, dan LF2 dikurang waktu aktivitas A sama dengan 18 dikurang 9 sama dengan 9. Untuk nilai LF1 kita dapat mengambil nilai yang paling kecil, yaitu sama dengan 0. Kemudian pada slide ini ada sebuah contoh kasus untuk disusun seperti scheduling tadi. Itu contohnya itu sebuah proyek pekerjaan pengembangan sistem informasi, diperoleh data waktu pekerjaan proyek. Dapat kita lihat pada tabel. Tentukan lama proyek, jalur kritis yang terjadi. Dapat kita lihat ada 10 pekerjaan, yaitu 10 pekerjaan atau aktivitas, yaitu job A sampai J dengan waktu yang berbeda-beda waktu untuk menyelesaikan. Dengan aktivitas proyek yang sebagai berikut. Ada 1 sampai 8 aktivitas. Berarti ada 8 node nanti yang dapat dilihat pada gambarnya. Kemudian ini yaitu jawaban untuk gambaran itu. Dapat kita lihat ada dua aktivitas dummy, yaitu D1 dan D2 dengan garis-garis terputus. Untuk lebih jelasnya dapat di slide selanjutnya. Penentuan jalur kritis dari kasus di atas ditentukan dari perhitungan penjumlahan waktu jalur terlama pada setiap jalur, yaitu 1 jalur ADH sama dengan 40 hari. Dapat kita lihat di gambar. Kemudian jalur BEH sama dengan 43 hari. Yang ketiga, jalur BE2D2J sama dengan 50 hari. Nomor 4, jalur BFI sama dengan 35 hari. Yang kelima, jalur BD1GJ sama dengan 38 hari. Yang keenam, jalur CGJ sama dengan 42 hari. Jadi untuk jalur kritisnya kita pilih yang waktu dengan yang terlama, yaitu jalur BEJ yang ditunjukkan dengan jalur warna merah. Nilai waktu pada kegiatan dummy tidak ada nilai atau sama dengan 0 karena tidak ada waktu untuk mengerjakan kegiatan atau aktivitas tersebut.
Kemudian ada perhitungan ES atau early start. Untuk perhitungan ES ini dapat untuk menentukan waktu tercepat untuk memulai sebuah aktivitas. Dapat kita lihat masing-masing ES pada sebuah aktivitas dari A sampai J. Kemudian perhitungan LS, EF, dan slack. Untuk menentukan yang tidak diketahui sebelumnya itu LS, yaitu dengan menjumlahkan LF dikurang dengan waktu aktivitas tersebut. Dan untuk menentukan EF dapat kita tentukan dengan menjumlahkan ES ditambah dengan waktu aktivitas. Kemudian slack untuk menentukannya dengan cara menjumlahkan LS dikurang dengan early start atau waktu tercepat untuk memulai sebuah aktivitas. Dengan penjelasan sebagai berikut. LS yaitu latest start time, kapan paling lama suatu aktivitas dapat dimulai. Itu sama dengan LF dikurang W. EF sama dengan earliest finish time, kapan paling cepat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Yaitu ES early start ditambah waktu. Kemudian slack sama dengan waktu aktivitas yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi total waktu penyelesaian proyek. Itu sama dengan LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Dari slack ini dapat kita tentukan jalur kritis, yaitu yang memiliki nilai 0, yaitu jalur B, E, dan J. Pada B, E, J itu kan ada nilai 0. Demikian, maka pekerjaan atau kegiatan itu tidak dapat ditunda atau tidak ada waktu penundaan. Kemudian selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart ini yaitu alat penjadwalan visual. Informasi dipresentasikan dalam bentuk grafik, menampilkan ketergantungan antara tugas, personel, dan sumber daya lainnya. Kemajuan dalam penyelesaian dapat terlihat. Untuk membangun sebuah Gantt chart, kita memerlukan sumbu vertikal yang menunjukkan daftar tugas. Kemudian sumbu horizontal yang menunjukkan jangka waktu. Pada gambaran Gantt chart ini dapat kita lihat time frame ada pada itu sumbu horizontal ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dan pada sumbu vertikal kita urutkan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian aktivitas digambarkan dengan box sesuai dengan jangka waktunya. Dapat kita lihat pada gambar yang ada pada slide. Kemudian ketergantungan digambarkan dengan tanda panah. Ketergantungan artinya aktivitas kedua tidak dapat dikerjakan sebelum aktivitas pertama selesai. Arti kegiatan yang tidak berkegantungan tidak perlu disambung dengan tanda panah. Hanya kegiatan yang saling berhubungan yang disambung. Untuk itu ada contoh sebuah urutan kegiatan proyek pembangunan rumah. Kegiatan ini dapat kita susun dengan Gantt chart, yaitu seperti slide selanjutnya. Seperti slide ini, yaitu dapat kita lihat Gantt chart-nya. Nah, aktivitas tadi yang pada tabel disusun berurutan pada Gantt chart, dan waktu yang mulai dari 0 hari hingga bulan ke-9 dapat kita lihat pada Gantt chart. Kemudian keuntungan dalam membuat penjadwalan dengan Gantt chart ini mudah dibuat dan dipahami. Mengidentifikasi jadwal dengan jaringan, mudah untuk diupdate dan dikontrol, dan dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Kemudian inilah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salah perkataan, saya dan Bagas mohon maaf. Sekian dan terima kasih presentasi hari ini.